Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang kita hormati, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ustadz, Bapak Dr. Amir Faisal. Terima kasih atas perkenannya untuk bersama-sama kita umat Muslim Indonesia di Wellington pada sore hari ini dalam kajian Ramadan. Insyaallah hari ini adalah Nuzulul Quran. Nanti temanya kita serahkan pada Ustadz. Nah, sebelum kita mendengarkan kajian, tentu kita awali dengan pengantar singkat dari Pak Ketua UMI, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Wira. Monggo Pak Ketua UMI. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'da. Yang kami hormati guru kita, ayahanda Al-Ustaz Dr. Amir Faisal. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang ada di Wellington dan Bapak Ibu jamaah yang dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga pengurus UMI ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz yang telah meluangkan waktu untuk kita semua di sini. Terima kasih kepada Pak Budi yang tetap setia dan selalu yang telah memfasilitasi kita di sini. Ya, terima kasih kepada seluruh jamaah yang sempat hadir pada hari ini dan terus mendukung acara kita ini. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali saya ingin menyampaikan pengumuman mengenai penggalangan dana kita, yaitu penggalangan dana COVID. Kita buka sampai malam ini. Ya, insya Allah kita akan salurkan ke dompet duafa, kemudian aksi cepat tanggap dan juga Masjid Salman. Dan kita akan membuka mulai besok bagi jamaah yang ingin melakukan pembayaran zakat. Jadi UMI akan membuka untuk penerimaan pembayaran zakat yang insya Allah kita akan salurkan ke rumah yatim dan panti asuhan yang ada di Indonesia. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Waqiah ayat 11 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul. Terima kasih Pak Ketua UMI dan Mas Wira. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama tentu mendengarkan tausiah dari Ustadz Amir Faisal yang telah berkenan meluangkan waktu di atas kesibukannya. Saya dengar tadi dari Mbak Fitri bahwa dari habis subuh sampai hari ini, sampai saat ini tadi baru istirahat. Mohon maaf Ustadz, ini merepotkan ini. Untuk itu waktu kami persilakan pada Ustadz. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu rahmatullah, wabil khusus para pengurus di lembaga UMI di New Zealand dan Bapak, Ibu-ibu, tokoh masyarakat dan Pak Budi yang telah memfasilitasi semua ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai ikhtiar
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi persyaratan kita untuk masuk surga itu ada 4. Yang pertama, amanu. Yang kedua, wa amilus sholihat, amal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, kalau amanu, alhamdulillah kita sudah beriman. Wa amilus sholihat, alhamdulillah kita sudah beramal soleh. Nah, yang 3-4-nya ini sekarang kita sedang kerjakan, yaitu kita saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, menarik mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wa tawassaw bil haqq. Al-haq di sini adalah kebenaran. Ada sebagian salah paham, disangkanya kebenaran itu adalah hanya sekedar membawa ayat dan membawa hadis. Saudaraku, ayat ini sudah jelas benar. Ini Quran. Hadisnya sahih, aman. Tapi untuk menjadi al-haq, kita harus mengikuti pemahaman yang benar, seperti yang para ulama ajarkan. Jadi pemahaman yang benar inilah disebut al-haq. Karena ayat Quran maupun hadis, kalau yang memahami orang yang sesat, maka dia bisa dipakai untuk menyesatkan, untuk kesesatan dan menyesatkan. Tidak sedikit orang yang berpikirnya liberal, dia menggunakan ayat, menggunakan hadis, tapi untuk kesesatan yang dia dukung. Jadi, saudara, tidak cukup hanya sekedar mengatakan ini Qur'annya, ini hadisnya. Enggak cukup. Tapi harus juga landasan pemahamannya harus benar. Makanya kata Allah apa? Wa tawassaw bil haqq. Jadi inilah al-haq. Al-fahmus sahih. Pemahaman yang benar. Makanya para ulama dalam sejarah keilmuan Islam, jadi begini caranya. Rasulullah SAW menerima dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu Nabi menjelaskan dengan 2 cara. Dengan penjelasan secara lisan menjadi hadis qauli, juga dengan penjelasan secara amal, perbuatan menjadi hadis fi'li. Terus yang ketiga adalah dengan perbuatan para sahabat yang disetujui oleh Nabi menjadi hadis takriri. Makanya definisi hadis adalah ma udhifa ila Nabi qaulan wa fi'lan wa taqriran. Hadis adalah yang dinisbahkan kepada Nabi berupa perkataan Nabi, berupa perbuatan Nabi, dan berupa persetujuan Nabi. Jadi ini semua apa? Penjelasan terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Lalu penjelasan ini dibawa oleh para sahabat. Para sahabat mewariskan kepada para tabi'in. Para tabi'in mewariskan kepada para tabi'it tabi'in. Pada zaman tabi'it tabi'in inilah muncul para ulama besar. Baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih. Kita mengenal Imam Abu Hanifah, kita mengenal Imam Malik, kita mengenal Imam Syafi'i, kita mengenal Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Ini semua adalah merupakan para ulama yang telah berhasil menggali dari Quran hadis berbagai macam aturan-aturan hidup, baik dalam akidah maupun dalam syariah, dalam fikih. Maka mereka berhasil menyusun bagaimana cara mengikuti Allah. How
to follow Allah. How to follow Rasulullah. Bagaimana caranya? Maka mereka berhasil menyusun dokumentasi cara hidup, cara beribadah secara lengkap. Baik itu urusan pribadi, maupun urusan keluarga, maupun urusan sosial, sampai urusan negara. Termasuk urusan ritual. Semua dibahas dalam dokumentasi yang sangat lengkap, namanya ensiklopedia fikih. Nah, kalau sekarang sudah terbit bukunya, namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, yaitu ensiklopedia fikih yang sangat lengkap dari seluruh mazhab-mazhab tersebut. Nah, ini diajarkan kita cara bersuci, bab taharah. Kita diajarkan cara beribadah, bab ibadah. Diajarkan kita cara bermuamalah, bab muamalah, berdagang, berbisnis, bertransaksi sosial, semuanya dibahas di situ. Dan kemudian bab daulah, bab bernegara. Inilah, saudara-saudara, hakikat Islam. Jadi Islam ini sudah lengkap, kita tinggal belajar saja sekarang. Kita belajar sekarang. Nah, karena para ulama ini memang cerdas, supaya umat ini tidak bingung. Ini kenapa kok ada perbedaan antara mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali? Apa perbedaannya? Kenapa kok berbeda pendapat? Dalam konteks ini, para ulama langsung secara ringkas membagi ilmu ini semua dengan dua bagian. Yang pertama, ilmu usul, pokok. Tidak boleh beda pendapat. Yang kedua, ilmu furu', cabang. Di sini, wilayah perbedaan pendapat. Nah, untuk usul, pokok, semuanya sama. Tidak beda pendapat. Salat duhur 4 rakaat, semua kompak. Asar 4 rakaat, sama. Maghrib 3 rakaat, oke. Isya 4 rakaat, benar. Semuanya. Duhur, subuh 2 rakaat, semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya, mereka, inilah namanya usul. Lalu, di mana perbedaan pendapat? Di luar furu'. Dalam wilayah furu', mereka berbeda pendapat. Salat subuh kunut, mazhab Syafi'i. Tidak kunut, mazhab Hanafi. Nah, mana yang benar? Benar semua. Kenapa? Karena perbedaan furu'. Yang kunut sah, yang tidak kunut sah, yang gak sah, yang gak kunut. Yang gak sah, yang gak sholat. Gitu. Jadi, disinilah wilayah khilafiyah, furu'iyah namanya. Makanya dikatakan itu wilayah khilafiyah. Khilafiyah artinya apa? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat maksudnya apa? Yang beda pendapat ulama. Antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu beda pendapat. Jadi karena masing-masing ulama, masing-masing punya dalil. Karena masing-masing punya dalil, maka masing-masing sama-sama benar. Jadi kita tinggal milih. Mau ikut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Nah, semuanya ikut Nabi. Tidak ada yang menyimpang. Semua mazhab ini ikut Nabi. Jadi jangan salah paham karena ada semacam kesalahan statement atau pernyataan. Jadi menganggap kalau ikut para ulama ini berarti ikut Nabi. Itu salah. Terus mereka langsung mau mengatakan langsung aku ke Quran deh. Nggak mau ulama-ulamaan. Itu salah. Aku mau ke hadis langsung. Ini. Nah, itu juga siapa kita? Gitu. Makanya dari sini kemudian para ulama sendiri mereka juga mengikuti ulama ini. Misalnya Imam Bukhari, ahli hadis. Dia ikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani. Dia mazhabnya Syafi'i. Padahal dia sudah levelnya sudah level imam fil hadis. Dia kalau dalam istilah sekarang itu sudah profesor doktor di bidang hadis, sudah rujukan paling utama. Syekh di atas itu semua. Dia sudah syekhnya hadis. Tapi mazhabnya Syafi'i. Imam An-Nawawi, dia berhasil mensyarah
Sahih Muslim, ahli hadis, mazhabnya Syafi'i. Kalau mendirikan mazhab sendiri bisa. Gitu. Nah, dari sini kemudian supaya umat tidak pecah belah, maka muncullah semacam pengkaplingan. Secara tanpa direkayasa. Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i kayak gitu. Supaya bersatu, itu aja. Mungkin ada beda pendapat sedikit-sedikit tapi enggak menjadi memecah, enggak. Tetap di Indonesia dominan mazhab Syafi'i kayak gitu. Nah, di Pakistan mazhab Hanafi. Gitu. Di Mesir mazhab Syafi'i. Maroko mazhab Maliki. Di Mekah mazhab Hambali misalnya. Jadi ini semua supaya bersatu, tidak berpecah belah. Karena intinya Islam bersatu, itu maksudnya. Kapan muncul perpecahan? Muncul perpecahan adalah ketika ada orang dia itu langsung ke Quran hadisnya, langsung membawa pemahaman yang diambil dari mazhab lain untuk menyerang mazhab yang sudah ada. Akhirnya heboh. Inilah yang terjadi di negeri kita sekarang ini, lagi heboh. Yaitu tentang masalah menyerang kunut, menyerang tahlilan, menyerang ini. Nah, itulah yang terjadi sekarang, itu situasi itu. Dan heboh di YouTube, akhirnya viral dan sebagainya. Nah, menurut saya sih, teman-teman semua, sahabatku semua, kita ini yang istilahnya ya, yang kita ini awam-awam lah. Kita yang awam-awam lah, yang umum-umum gitu. Kita nggak mau sibuk yang gitu-gitu. Kita ingin bersatu, kita ingin bersama-sama bergandeng tangan. Sudah. Makanya para ulama mengasih kaidah. La ingkara fil mukhtalaf fihi. Tidak boleh saling merasa benar, saling mengingkari, saling menyerang dalam wilayah khilafiyah. Itu nggak boleh. Udah, khilafiyah sudah selesai dibahas oleh para ulama, dan masing-masing sama-sama benar. Dan tidak ada paling benar, tidak ada. Bukan karena dalilnya ini, itu sudah semua dikaji oleh para ulama hadis dan oleh para ulama fikih, dan mereka adalah orang-orang yang paling spesialis di bidangnya. Gitu. Jadi kita ini harus menyadari bahwa level keilmuan kita itu baru level mengetahui beberapa hadis saja, itu pun pakai laptopnya mati, sudah hilang ilmunya kayak gitu. Sudah beda dengan para ulama terdahulu yang mereka itu keberkahannya, mereka ini generasi-generasi tabi'in yang masih termasuk generasi pertama dari umat ini. Nah, mereka lebih dekat kepada zamannya para sahabat dan tabi'in. Jadi masih tidak terlalu jauh pemahaman mereka dengan generasi-generasi awal yang mereka hidup pernah bersama Rasulullah SAW. Kita sudah terlalu jauh. Dan dari sini kemudian kita ngambil yang simpel-simpel saja ya, karena kita ini hidup di zaman yang sangat jauh. Udah. Makanya para ulama membagi keilmuan itu dengan dua tahap. Pertama, ilmu itu wilayah konsumsi para ulama. Terus yang kedua, ilmu konsumsi umum. Jadi kalau kita merasa kita ini orang ulama mustahid, silahkan berdebat tentang masalah perbedaan pendapat dalam wilayah, misalnya wilayah akidah, apakah Allah di langit atau tidak. Silahkan perdebatkan, silahkan. Nah, itu level-level ulama ya, yang itu sudah di mana wilayah mereka, wilayah perdebatan keilmuan yang bagi orang awam, seandainya mereka tidak tahu itu nggak dosa gitu. Jadi itu namanya wilayah khilafiyah tentang perdebatan wilayah akidah. Jadi ada juga khilafiyah dalam bidang akidah. Misalnya, apakah Nabi Adam dulu surganya di langit atau di bumi? Itu berbeda pendapat juga. Ini termasuk wilayah akidah, berbeda pendapat. Tentang misalnya ayat sifat, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah misalnya, ini semua apakah kita tafwid atau takwil? Ini perbedaan pendapat antara para ulama, tapi ini bukan konsumsi orang umum, ini konsumsi untuk orang-orang yang sifatnya mereka sudah keilmuan yang khusus, para ulama gitu. Silahkan berdebat di situ para ulamanya, tapi jangan dibawa ke orang awam. Nah, menjadi heboh sekarang kenapa? Karena ada YouTube, ada sosial media, sehingga ilmu-ilmu yang seharusnya perdebatan di kalangan para ulama diturunkan kepada orang awam. Akhirnya orang umum ini menjadi heboh, menjadi bingung, ini yang mana yang benar, seperti itu. Nah, padahal
seandainya orang umum tidak tahu, enggak apa-apa, itu enggak dosa. Gitu loh. Karena masalah akidah ini yang paling penting apa? Kita yakin Allah ada. Sudah. Kita yakin bahwa yang punya alam semesta ini Allah, milik Allah. Terus kita yakin bahwa Allah yang paling berhak mengatur kita. Makanya Allah turunkan aturan hidup, yaitu Al-Quran. Kita yakin bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul-Rasul untuk mengajarkan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, ya, melalui para Rasul itu. Kita yakin itu. Bisa di stop videonya, jadi nggak ada yang bisa lihat apa, Mas. Hah? Ya. Jadi Bapak Irfullah, jadi kita seperti itu dalam kita memahami, dasar akidah begitu. Jadi kita ini yang kita merasa diri ini orang awam, ya orang umum, ya sudah. Pokoknya kita mengambil yang pokok-pokok saja tentang akidah itu. Kita yakin bahwa kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah, kita bersiap-siap kembali kepada Allah, kita mentaati Allah. Bagaimana cara mentaati Allah? Sudah ikuti aja cara bersuci. Misalnya sudah, pelajari aja dengan baik. Misalnya mazhab Syafi'i, kita ya sudah ikuti mazhab Syafi'i, ikuti cara bersuci mazhab. Yang itu sudah dibahas secara detail oleh para ulama, teknis-teknisnya sangat lengkap sekali. Tidak usah kita bingung-bingung mengarang-arang lagi dan sebagainya. Karena timbulnya kehebohan akhir-akhir ini sebab ada tentang keilmuan yang itu wilayah pembahasan para ulama dibawa ke orang awam sehingga timbullah kebingungan di tengah masyarakat awam itu. Nah, saudara-saudara, nah ini diantara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk menyatukan umat ini. Jangan sampai umat ini berpecah belah. Karenanya, saudara-saudara, Al-Quran dari awal sampai akhir tidak pernah bicara teknis. Tidak pernah bicara tentang tata cara. Nggak pernah. Misalnya, tata cara bersuci. Al-Quran tidak pernah membahas. Tata cara sholat. Nggak pernah. Misalnya, jumlah rakaat masing-masing sholat. Nggak ada dalam Al-Quran. Waktu sholat. Waktu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Nggak ada dalam Al-Quran. Nggak dibahas. Jadi secara detail nggak ada. Gitu. Makanya kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti aku salat. Jadi teknisnya di mana? Di Nabi. Gitu. Quran tujuannya apa? Yang besar-besar, visi, tentang misi, tentang wawasan, itu Quran. Terus misalnya tata cara haji, nggak dibahas sama Quran. Tata cara tawaf, tata cara sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melepas jumrah, nggak dibahas apa-apa tentang tata cara yang semuanya. Di mana itu dapat? Di hadis. Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Kalau kamu ingin melaksanakan itu, ikuti aku. Kemudian tata cara bayar zakat, nggak ada. Persenan-persenannya nggak ada. Perintah sholat ada, perintah haji ada, perintah zakat ada, tapi tata caranya enggak. Jadi Quran lebih bicara kepada hal-hal yang sifatnya global, besar, wawasan. Dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena dengan kita punya wawasan Quran, kita akan mulai berpikir besar. Orang yang berpikir besar, dia tidak akan bukan bertengkar di hal-hal yang kecil. Inilah yang diperbuat para sahabat. Jadi para sahabat adalah generasi terbaik umat ini, kata Nabi, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Paling baik zaman-zamanku. Setelah itu zaman sesudahnya. Sahabat, tabi'in. Setelah itu tsummal ladzina yalunahu, tabi'in. Inilah tiga generasi ini yang terbaik. Nah, mereka ini adalah generasi yang benar-benar paham Islam secara lengkap. Nah, dari mana? Wawasan Quran. Bahwa mereka punya wawasan besar. Karenanya mereka berjuang bukan how to get alive. Bagaimana aku hidup? Bukan. Perjuangan mereka how to make this religion become great religion in the world. Bagaimana cara membuat agama ini menjadi agama milik semua manusia di muka bumi. Jadi benar-benar cara berpikir para sahabat, cara berpikir global. Dari mana? Wawasan Quran.
Karena wawasan Quran ini adalah wawasan yang memang mengajarkan itu. Memikul risalah, berdakwah, menyebarkan agama ini. Begitulah yang dipahami oleh para sahabat. Akhirnya apa? Mereka tidak sempat bertengkar masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah, yang sifatnya enggak. Karena bagi mereka ini teknis dan itu sudah biasa bagi mereka. Di zaman Nabi masih hidup, sahabat berbeda pendapat di antara mereka. Tapi mereka tetap bersatu barisan dalam melawan orang-orang yang menyerang Islam. Gitu. Nah, kalau sekarang kan berbeda. Begitu beda pendapat dalam khilafiyah, langsung bikin kelompok baru. Kelompok baru sering menyerang gitu. Nah, ini yang terjadi. Padahal cara Quran itu jauh lebih komprehensif daripada itu. Kita diajak oleh Quran supaya kita lebih mempunyai wawasan internasional, wawasan kemanusiaan di muka bumi, wawasan keindahan hidup harmonis. Jadi sebetulnya kalau ikut Quran, kita tidak ada yang namanya istilah permusuhan. Yang ada hanyalah kedamaian, keindahan, tolong-menolong. Makanya ketika umat Islam memimpin dalam sejarah, di zaman Khalifah, ini puncak keemasan Islam. Awal-awal zaman Nabi, masih awal-awal, masih di Jazirah Arabia. Tapi kapan mulai melintas Arabia? Akhir Abu Bakar Siddiq memimpin, terus dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung menyebar Islam, melintasi, masuk ke Irak, Babilonia, terus Al-Qadisiyah, masuk semua. Sampai kemudian nanti puncaknya itu terus melintas ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, masuk ke Afrika, masuk ke Eropa, ya. Terus kemudian masuk ke perbatasan Rusia, Asia Tengah, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, semua itu masuk, terus Afghanistan, terus sampai di situ lahir Imam Bukhari dari Bukhara, Asia Tengah, yang termasuk juga dari wilayah Uighur, banyak sekali para ulama. Kemudian masuk ke Afghanistan, di situ ada Anisabur, Imam Muslim lahir di situ. Jadi, Masya Allah, Islam ketika dipahami secara luas, kita ternyata adalah satu-satunya umat yang paling toleran terhadap kemanusiaan. Tidak ada permusuhan. Dan semua umat manusia mengakui, apapun agama mereka, mereka mengatakan bahwa ketika kami dipimpin oleh umat Islam, kami merasakan indah, kami merasakan damai, kami dilindungi. Tidak ada satupun dari nyawa kami yang hilang. Tidak ada satupun kezaliman terhadap kami, kata mereka. Tidak ada satupun tempat ibadah kami dirusak. Tidak pernah. Semua dilindungi dengan aman. Nah, itulah saudara-saudara, begitu Islam ini memimpin, sebetulnya ini caranya. Caranya gimana? Caranya kita harus kembali ke wawasan Quran yang besar ini. Wawasan peradaban Islam yang begitu luar biasa. Nah, ini dia rahasia diturunkannya Al-Quran. Makanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dua tahap. Tahap pertama dari Allahul Mahfuz ke langit dunia. Ini satu sekaligus. Ini makna ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tahap kedua dari langit dunia ke hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara berangsur-angsur. Nah, sebagian riwayat menceritakan bahwa ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Tahap pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan di akhir Ramadan, ada yang mengatakan di 17 Ramadan. Itu semua perbedaan pendapat tentang masalah sejarah ini. Tapi jelas bahwa ini semua apa? Kenapa kok turun secara bertahap? Kenapa nggak sekaligus ke Nabi? Sebab umat ini berproses pembentukannya. Tadinya masih di kota Mekah, tertindas, masih lemah, gitu. Maka Allah turunkan ayat-ayat dan surah-surah yang menguatkan iman mereka. Ini dikenal dengan sebagai ayat atau surah Makkiyah. Isinya tentang akidah, tentang iman, tentang kesungguhan mentaati Allah dan sebagainya. Karena masih fondasi di situ. Nah, kemudian begitu iman sudah kuat dan kokoh, mereka teruji dengan apa? Dengan hijrah. Mereka rela meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan bisnis mereka, mereka meninggalkan kerabat mereka. Nah, di situ sudah teruji imannya. Maka kuat imannya sudah. Berarti fondasi di kota Mekah sudah kuat. Akhirnya hijrah.
sampai di Madinah, terbentuk masyarakat Islam Madinah. Mereka berhasil memimpin di kota Madinah, dan dari sini kemudian turunlah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah yang turun secara berangsur-angsur untuk mengawal terbentuknya masyarakat Madinah pertama. Makanya Al-Baqarah lengkap di situ. Ada pengenalan tentang 3 model manusia, ada muttaqun yang jelas beriman, ada kafirun yang jelas kafir, ada munafiqun yang mereka adalah orang-orang bermuka dua. Saudaraku rahimakumullah, biasanya ya di tengah masyarakat Islam yang minoritas, ya, kalau Islam minoritas lemah, seperti misalnya New Zealand. New Zealand ini kan minoritas umat Islamnya. Nah, biasanya di situ tidak ada kemunafikan. Karena orang Islam berdampingan dengan orang kafir. Maka kemunafikan tidak ada. Nah, di mana kemunafikan terjadi? Ketika umat Islam kuat. Ketika umat Islam mayoritas. Misalnya ya, di Madinah. Di Madinah, umat Islam mayoritas. Makanya di Madinah muncul fenomena kemunafikan. Karena itu Allah gambarkan dalam Al-Baqarah bahwa ingat Muhammad, di sini kamu tidak hanya berhadapan dengan orang kafir, tapi kamu berhadapan dengan orang munafik juga. Maka Allah gambarkan tentang ciri-ciri kemunafikan di pembukaan surah Al-Baqarah. Begitulah saudara dikawal, terus dibimbing, terus dipandu, sampai kemudian umat Islam terbentuk. Ada syariat-syariat, ada tentang sholat, ada tentang puasa, ada tentang haji, semuanya diajarkan secara bertahap ibadah itu dari Quran. Terus secara bertahap. Quran mengeluarkan perintahnya secara umum, kemudian Nabi memberikan prakteknya. Akhirnya terbentuklah masyarakat Madinah yang begitu indah itu. Sehingga mereka menjadi masyarakat yang contoh terbaik, mercusuar peradaban dunia. Maka dari kota Madinah itulah kepemimpinan Islam muncul dan menyebar sampai seperempat dunia dipimpin oleh orang beriman. Dan di puncak kemasan Islam ketika itu, mereka tidak punya referensi lain. Jadi Abu Bakar Siddiq nggak pernah belajar politik, nggak pernah belajar ekonomi. Umar juga nggak pernah belajar politik, nggak pernah belajar ekonomi. Mereka bukan tamatan universitas. Juga Utsman, juga Ali, semua mereka hanya belajar dari Quran. Makanya ketika satu hari Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia membaca satu lembaran dari kitab Taurat yang jatuh tercecer dari orang Yahudi. Umar mengambilnya, membacanya. Nabi langsung dari belakang segera menemui Umar, langsung berkata, "Ya Umar, hai Umar, wallahi lau anna Musa hayyan, demi Allah, seandainya Musa masih hidup, lama baqiya illa ayat tabi'ani." Nescaya Musa ikut aku, kata Nabi. Subhanallah. Apa maksudnya? Nabi ingin mengajarkan bahwa sudah cukup bagimu Al-Quran sebagai referensi. Udah nggak perlu kamu cari-cari yang lain. Kalau kamu ikut Quran dengan sungguh secara utuh, kamu akan berhasil memimpin seperempat dunia. Memimpin peradaban manusia di muka bumi. Benar ternyata saudara Allah. Begitu para sahabat ikut Quran dengan utuh, sekalipun mereka tidak pernah belajar di universitas apapun, mereka menjadi ahli politik. Mereka menjadi pemimpin negara. Mereka menjadi ahli perang. Mereka menjadi panglima perang. Mereka menjadi ahli ekonomi. Mereka berhasil mengentaskan ekonomi. Dan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ilmu ekonomi terbentuk. Ekonomi negara terbangun. Sampai-sampai, ini ya, misalnya, anak bayi baru lahir, sampai umur 5 tahun, ditanggung negara. Itu di zaman Khalifah Umar. Para janda ditanggung negara. Negara yang menanggungnya. Kemudian juga para orang miskin. Semua ditanggung negara. Jadi ini yang sekarang kita temukan mungkin di New Zealand, di Australia. Itu fotokopi dari zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi, saudara-saudara, betapa Islam ini benar-benar agama yang indah ketika orang Islamnya benar-benar berwawasan Al-Quran. Tapi ketika orang Islamnya hanya sibuk bertengkar,
wilayah khilafiyah, teknis ini, saling menghakimi, saling menyerang, ini bid'ah ini. Akhirnya apa? Timbullah pertengkaran nggak pernah selesai. Kenapa? Karena tidak mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya membangun, tapi memperlambat proses pengembangan umat. Akhirnya nggak pernah selesai sampai sekarang di YouTube di mana-mana tentang hal ini. Jadi saudara-saudara, ini tujuan utama diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk membangun visi yang sama, yaitu bahwa la ilaha illallah, bahwa hanya Allah Tuhan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dialah pemilik mutlak alam semesta, kita semua miliknya, kita hanya siap ikut dia yang paling berhak memberikan aturan, kita hanya ikut aturannya, kita siap patuh kepadanya, dan kita ikut apa kata Allah. Dan kata Allah hanya dua intinya, kerjakan, jangan kerjakan. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah jangan, jangan. Jadi begitulah Quran isinya. Hanya mengajarkan, kerjakan ini, jangan ini, kerjakan ini, jangan ini. Seperti sebuah apa? GPS. Seperti GPS. Kalau kita ikut Quran, kita benar-benar ikuti Quran seperti GPS. Quran menentukan target surga. Iya, ini caranya. Maka ikuti, ikuti. Belok kanan, belok kanan. Maju, maju terus. Jangan ke kiri, jangan. Kanan, terus kanan, terus. Lurus, lurus. Kalau kita ikut ini terus, kita akan sampai ke surga. Tapi sayang, sekarang sudah banyak muncul orang ngarang-ngarang sendiri. Mengaku beriman pada Quran, tapi yang kata Quran jangan dikerjakan. Kata Quran kerjakan, malah nggak dikerjakan. Kata Quran lurus, malah bengkok. Ya, bagaimana sampai ke surga? Uang GPS-nya nggak diikuti. Ya sama, kita nggak akan sampai ke tujuan kalau GPS nggak diikuti. Saudara-saudara, begitulah kita memahami Al-Quran. Begitulah kita hidup bersama Quran. Begitulah kita mentaati aturan Al-Quran. Makanya istilah nuzul Quran, itu maksudnya apa? Nuzul turun. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Berarti apa? Al-Quran dari langit. Kita di mana? Kita di bumi. Berarti bumi ini akan hampa kalau tidak ada Al-Quran. Manusia hidupnya hampa dan sia-sia tanpa Quran. Jadi kita ini harus ikut Quran. Harus ikut panduan Al-Quran. Harus ikut panduan langit. Bukankah kita secara praktek teknologi itu sama? Contoh misalnya ya, nih kita secara praktek teknologi, ini kita punya HP. Perhatikan kita punya HP, ya gini. Ini HP, alat yang kita pegang. Di dalamnya di HP ini ada hardware, terus ada software. Nah, supaya hardware-nya nyala, kita cas. Supaya software-nya berfungsi, kita isi pulsa. Tapi pulsa ini ada hubungannya dengan apa? Pulsa ini datang dari langit. Apa itu? Dia berupa apa? Berupa sinyal. Sinyal itu kan ke atas. Nah, gitu. Sinyal ke atas tuh, antena ke atas tuh. Nah, ini dia. Jadi kita ini connect ke antena supaya berfungsi. Ke atas dia. Itu pulsa. Turun dari langit. Nah, gitu. Nah, kita ini apa? Hardware, jasmani, software rohani. Nah, supaya kita hidup rohani kita, gimana? Harus datang dari langit. Jadi kalau HP operator yang megang kendalinya, nah, operator kita Allah. Jadi kita ini operator kita Allah. Maka kita ikut Allah. Harus connect kepada Allah. Kalau setiap hari kita mengisi pulsa, jangan sampai disconnect, sama. Kita juga harus menjaga diri. Jangan sampai disconnect dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pulsa primer, namanya sholat fardu 5 waktu.
Itu primer, paling pokok aja. Supaya jangan sampai diskonek. Nah, untuk menambah kuota, kita harus menambah amalan tambahan. Berupa apa? Qobliyah, ba'diyah. Jadi ada salat sunnah qobliyah, ada salat ba'diyah. Tambah. Supaya apa? Menambah kuota tambahan. Sehingga kuota semakin besar. Sama dengan puasa. Puasa Ramadan, pulsa primer. Terus, puasa sunnah, Senin, Kamis. Kemudian puasa Sa'ban. Kemudian puasa Arafah. Puasa Ayyamul Bid. Ini semua pulsa tambahan. Supaya apa? Supaya besar kuota kita. Haji misalnya, itu primer. Terus, pulsa tambahannya apa? Umroh. Nah, itu pulsa tambahannya. Zakat, itu primer. Tambahannya apa? Sedekah, infak, itu tambahannya. Jadi kalau kita tidak hanya mencukupkan yang primer, kita tambah lagi yang tambahan-tambahan itu, maka kuota kita semakin besar. Sama dengan HP kita. Kalau kuota HP ini besar, maka kita punya kemampuan dengan mudah untuk download. Download lancar. Masya Allah. Connect lancar. Download langsung lancar. Kenapa? Kuotanya besar. Masya Allah. Nggak usah nunggu. Jadi, mulutnya apa? Senyum. Dia senang. Muka berseri-seri karena lancar. Saudaraku sama. Kalau kuota iman kita besar, maka kita senyum. Amal soleh lancar. Ibadah lancar. Sholat nggak terlambat. Baca Quran, hatam berkali-kali. Lancar semuanya. Kenapa? Karena kuota iman besar. Oke, sekarang kebalikannya. Lihat. Kuota HP kita kecil. Download lemot. Nunggu setengah jam untuk download. Itu pun lemot sekali. Muka cemberut. Lambat. Kenapa kok lambat? Muka cemberut. Nah, sama. Kalau kuota iman kecil, maka sholat lambat. Baca Quran lambat. Lemot semuanya. Semuanya lemot. Ya. Sholat tahajud lemot. Zikir lemot. Sedekah lemot. Digigit marah. Muka cemberut. Dan sebagainya. Saudaraku, inilah gambaran bagaimana Al-Quran membimbing kita supaya kita punya kuota besar. Sehingga kita menjadi orang beriman yang benar-benar penuh keseimbangan. Seimbang antara dunia dan akhirat. Tidak terlalu dunia sehingga akhirat hancur. Tidak terlalu akhirat, dunia hancur. Tapi dia sama-sama maju. Dunia maju, akhirat sukses. Itulah orang beriman. Seimbang antara jasmani dan rohani. Tidak terlalu jasmani sehingga rohaninya hancur. Terlalu rohani, jasmani hancur. Maka dia seimbang. Jasmani sehat, rohani kuat. Iman kuat. Maka dia menjadi pribadi yang dahsyat. Itulah orang-orang beriman yang ikut panduan Al-Quran. Maka dia tidak akan sibuk dengan hal-hal yang sifatnya ya teknis, khilafiyah. Teknis kan pasti. Nggak usah sibuk di situ. Dia akan sibuk bagaimana aku bisa bantu saudaraku ini yang belum beriman. Jadi beriman. Ini temanku, sahabatku. Dibimbing jadi orang beriman. Masya Allah. Pikirannya bagaimana aku bimbing. Orang-orang yang baik-baik ini. Karakternya baik, perilakunya baik. Tinggal masukin iman saja. Aku berjuang di situ. Mikirnya sudah ke situ. Begitulah orang-orang beriman di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka tidak mikir how to fight between each other, among each other. Mereka tidak berpikir bagaimana aku bertengkar di antara mereka sendiri. Tidak. Mereka berpikir how to make Islam become spread all over the world. Gimana membuat Islam ini menyebar di muka bumi sampai akhir kita beriman. Begitulah saudara-saudara, hakikat Al-Quran yang Allah turunkan. Bahwa bumi tidak bisa berdiri sendiri. Bumi harus butuh bantuan langit untuk dia bisa menjadi berkah. Dan manusia di muka bumi butuh bimbingan wahyu untuk menjadi berkah. Itulah Al-Quran. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kalau boleh mohon izin kita ada tanya jawab Ustadz ya. Boleh, silakan. Nanti Baik, pertanyaannya dikumpulin semuanya, nanti saya jawab sekaligus. Oh, siap.
Ya, oke. Yang pertama ini ada ini dari Mbak Nili. Silakan Mbak Nili. Yang lain silakan bersiap-siap untuk bertanya. Ya sebenarnya kalau pertanyaan sih banyak, tapi saya satu aja. Nggak apa-apa, kumpulkan semua pertanyaannya Mbak Nili. Ya, Curhat. Bilang curhat kan, nih ya. Curhat nih ya. Oke. Tadi kan disebutkan mengenai mazhab-mazhab. Ya, nah apakah kita itu harus mengikuti, kalau udah ikut satu harus satu aja, apa boleh dicampur? Karena gini, saya dari kecil tidak pernah belajar kunut. Jadi tapi orang bilang dari Indonesia itu berarti Syafi'i. Nah terus kalau mamanya di sini kita, kalau Syafi'i itu kan saya emang biasa pakai kaos kaki ya, kita tutup aurat itu salah satunya kaki. Tapi kalau mamanya kotor atau basah itu kan dicopot. Nah berarti kan kita pakai Hanafi. Nah, apakah itu dalam hal-hal tertentu yang kita boleh mencampur adukan atau emang nggak boleh gitu loh? Ya. Itu aja untuk ini. Oke, silakan yang lain. Biar kita tumpuk dulu. Ada tadi, Mas Mamat, buka ya. Feeling saya kok mau nanya gitu. Iya betul, Pak Ade. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, silakan. Saya cuma ada satu pertanyaan. Tadi di awal kultum ada kata-kata watawasau bil haq. Ya, jadi kita harus menyebarkan kebenaran gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kadang-kadang kebenaran itu sendiri udah hilang gitu loh, fade, pudar. Dan karena contoh ya, paling gampang contohnya aja ya, saya kasih contoh. Pungutan liar gitu, polisi-polisi di jalanan yang mungut uang dari supir-supir truk gitu. Itu polisi sendiri sebetulnya tidak mau, Ustadz. Tapi karena itu kebiasaan bertahun-tahun, jadi seperti benar gitu. Padahal itu salah gitu loh. Itu menurut Ustadz bagaimana? Mohon penjelasannya. Oke, silakan yang lain. Mumpung ada kesempatan ini, yang lain. Pak Ketua UMI mungkin. Sementara belum ada. Sepertinya sementara baru 2 Ustadz. Bagaimana, mau langsung dijawab saja Ustadz? Ada lagi? Ada lagi nggak nih? Pak Budi, boleh Pak Budi? Siapa ini? Oh, Pak Gaha, silakan. Silakan Pak Gaha, silakan. Pak Ustadz, mohon. Ini Pak Kohar ya? Pak Gaha. Pak Gaha, Pak, ini dari KBRI Wellington. Dari KBRI, Pak. Pak, saya mau tanya Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz bilang bahwa di antara umat muslim yang banyak justru banyak munafiknya. Nah itu bagaimana itu supaya kita tidak masuk ke golongan munafik? Itu aja betul Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi, satu lagi mungkin. Gak ada? Ya mungkin kayaknya sepertinya hanya 3 dulu Ustadz. Oke, bagus. Mantap, pertanyaannya bagus-bagus semuanya. Ya. Halo? Oh. Ya, ntar. Oh ya Pak, silakan, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ini jadi Mbak Nili ya? Iya. Pak Ustadz ini, saya sudah nggak biasa nih ikut madhab nih. Saya nggak jelas apakah madhab Syafi'i atau madhab Hanafi. Di Indonesia madhab Syafi'i, tapi saya nggak baca kunut. Apakah harus Pak Ustadz ikut madhab? Apakah boleh kalau milih-milih Pak Ustadz? Oke. Gini, sekarang ini fasilitas untuk belajar atau membaca tentang fikih madhab itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi di buku, apa istilahnya, di website itu tinggal download aja. Misalnya fikih Syafi'i atau Syafi'i School misalnya, atau Hanafi School dan sebagainya. Itu sudah mudah sekali. Nah, nasihat saya, sebaiknya pertama kali belajar dulu. Baca dulu satu mazhab dulu. Baca dulu panduannya. Nah, supaya kita ngerti nih. Oh begini, oh begini. Nah, setelah kita utuh baca dari bab toharoh, bab ibadah, bab muamalah semuanya, kita sudah paham semuanya.
Nah, setelah itu kita sudah tahu dalilnya, kita sudah tahu ini. Ini misalnya saya di rumah nih, saya langsung nih di rumah ini, mumpung ada anak-anak yang sedang pulang dari pondok, saya buka pertama-tama mereka ini, saya ajarin fikih madhab dulu. Saya duduk bersama mereka, saya baca aja. Ada terjemahannya, dia suruh baca sendiri, nanti kalau nggak ngerti, dia tanya. Gitu. Jadi supaya dia ngerti dulu bahwa dia hidup di tengah masyarakat yang mayoritas mazhab Syafi'i, sehingga dia tidak merasa aneh dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, begitu dia sudah ngerti, sudah tahu dalilnya sudah. Nah, setelah itu dia silahkan untuk melakukan perbandingan. Nah, namanya studi banding. Nah, gitu. Mungkin yang diperbandingkan mungkin wilayah-wilayah tertentu. Misalnya perbandingan antara kunut atau tidak baca kunut dalam mazhab Syafi'i, misalnya dengan mazhab Hanafi. Jadi dalilnya. Oh, begini. Oh. Kalau dia merasa kayaknya lebih kuat yang Hanafi deh. Kalau gitu saya nggak baca kunut deh. Itu. Nah, kalau kita merasa lebih kuat yang Hanafi secara dalil, itu silahkan aja dia memilih yang Hanafi. Tapi jangan mengajak teman. Jangan mempengaruhi orang lain. Karena ketika dia mempengaruhi orang lain, akan timbul kehebohan-kehebohan di tengah masyarakat. Akan timbul perpecahan-perpecahan. Silahkan amalkan sendiri aja. Gitu. Nah, kenapa kok heboh di masyarakat? Sebab ada orang yang mempelajari pendapat mazhab lain, terus merasa lebih kuat yang itu, dia gunakan untuk menyerang yang sudah ada mazhab di sini. Akhirnya heboh. Maka masing-masing pendekarnya keluar sudah. Muncul di YouTube semuanya itu. Saling membela, saling menyerang, dan sebagainya. Oke, ada positifnya, kita bisa belajar ilmu lebih banyak lagi. Nah, namun secara kondisi masyarakat awam, itu ada yang bingung. Saya duduk naik taksi bersama salah seorang supir taksi. Pak Ustadz, saya mau keluar dari Islam deh. Kenapa? Karena kok saya dengerin di YouTube di mana Pak Ustadz, kok amalan-amalan orang tua saya semuanya masuk neraka Pak Ustadz. Orang tua maulidan masuk neraka Pak Ustadz. Orang tua tahlilan masuk neraka Pak Ustadz. Ini gimana sih yang bingung saya? Memang ulama-ulama dahulu yang ngajarin orang tua saya ini gimana nih Pak Ustadz, sudah meninggal orang tua saya. Kalau begitu saya nggak mau Islam lah. Apa dia orang Islam? Saya begitu. Jadi karena apa? Karena dia orang umum, orang awam gitu. Yang dia secara keilmuan nggak siap, seperti anak TK dipaksa belajar SMA. Yang jelas meledak dong. Gitu. Anak SD dipaksa belajar di universitas. Meledak dia, nggak sanggup gitu. Akhirnya mental, jadi gila gitu. Nah, yang begini-begini ini yang kita harus pahami dulu. Jadi, supaya runtut di kita ini, supaya runtut, sebaiknya baca aja, kita cari ya. Kalau saya tunjukin tuh, ada banyak sekali terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi terjemahan Al-Fiqhul Manhaji fil Fiqh Syafi'i ini bagus sekali, yaitu fikih mudah dalam mazhab Syafi'i. Ada bukunya 3 jilid dicetak di bahasa Indonesia terjemahannya. Ini bagus sekali untuk kita baca bacaan dulu. Yang penting pengetahuan dasar, kita mengenal dalil-dalilnya. Kalau kita puas dengan dalil itu, ya sudah kita ikuti aja. Kalau kita nggak puas, setelah belajar semuanya, silahkan lakukan studi banding. Nah nanti, oh iya kayaknya lebih kuat yang ini deh. Nah, itu boleh. Tapi bukan untuk disebarkan. Ini sikap saya. Kalau saya sih milih yang begini, misalnya begitu. Itu silahkan. Kalau saya milih yang kayak kunut, silahkan. Tapi jangan memaksa orang lain. Jangan menghayal orang lain dan mengatakan bahwa yang baik kunut itu bid'ah. Kenapa? Hadisnya dhaif. Bukan begitu. Imam Syafi'i itu sudah mengkaji semua hadisnya. Itu dhaif atau tidak itu dhaif, itu juga khilafi antara para ulama hadis. Jadi jangan kemudian menghakimi yang lain. Nah, yang begini inilah yang perlu kita pelajari dengan baik, sehingga kita tidak menjadi orang yang memecah belah umat, gitu loh. Sebab memecah belah umat dosa besar. Karena dia menyebabkan umat ini jadi lemah, gitu. Yang seharusnya umat ini menjadi kuat, bersatu, membimbing manusia di muka bumi, malah sibuk bertengkar sendiri, nggak pernah selesai. Hanya masalah urut, masalah tahlil, masalah ini, akhirnya nggak pernah maju-maju nih umat. Akhirnya lemah umat ini. Lemah ekonominya, karena ekonomi dikuasai orang lain. Lemah politiknya, dikuasai orang lain. Ulamanya sibuk bertengkar juga di sini. Akhirnya ulamanya nggak berpikir tentang masalah gimana membangun umat ini. Sehingga akhirnya tersiok-siok
Setiap mau maju ditarik ke belakang lagi. Mau maju ditarik ke belakang lagi. Akhirnya nggak maju-maju. Beda dengan dahulu. Dahulu kenapa kok maju? Karena dahulu mereka nggak sempat sibuk dengan wilayah begini. Perbedaan pendapat terjadi dahulu, tapi mereka nggak akan bertengkar di situ karena mereka berpikir gimana how to expand Islam, bagaimana membuat Islam menyebar di muka bumi. Mereka berpikir kita bersatu aja. Ini khilafiyah selesai dibahas. Begitu mereka dahulu. Nah sekarang enggak, mandek di wilayah, bertengkar nggak habis-habisnya. Muncul Ustadz Fulan nyerang Ustadz Fulan, Ustadz Fulan nyerang Ustadz Fulan. Lihat di YouTube, nggak pernah selesai. Sekarang lagi menyerang ini, sering menyerang tentang masalah membaca doa Allahumma lakasumtu ketika buka puasa. Ayat itu mengatakan itu bid'ah, masuk neraka. Yang ini enggak ada dalilnya, enggak pernah selesai gitu ya. Akhirnya kata orang, mending enggak berdoa dah, enggak berdoa. Kan jadi begitu hebohnya. Nah, yang begini-begini ini padahal berdoa pakai bahasa New Zealand juga bisa. Berdoa pakai bahasa Madura juga bisa. Berdoa pakai bahasa Jawa juga bisa. Jadi apalagi pakai bahasa Arab dan benar isinya gitu loh. Nah, yang begini-begini ini yang perlu kita ubah, pindah dari cara berpikir yang sifatnya jumud ke cara berpikir yang sifatnya ekspansif sehingga kita menjadi umat yang berdaya di muka bumi. Itu Bunda Nili, mungkin jawaban mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Nah, kemudian boleh dicampur nggak, Ustadz? Iya benar. Nah, campur ini gini, namanya talfik. Apa aku boleh campur? Kalau campurnya memang karena dia lebih yakin, maka itu boleh. Tapi kalau campurnya mengambil enaknya, itu nggak boleh. Oh, kayaknya lebih enak di sini deh, itu nggak boleh. Gitu. Misalnya, dalam mazhab Syafi'i, la nikah illa bi wali. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah pernikahan tanpa wali. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang merdeka dan cerdas dan mandiri, dia dan sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Mazhab Abu Hanifah. Wah, kalau begitu ngambil enaknya deh. Ini kayaknya lebih enak deh. Aku lebih bebas misalnya gitu kan. Nah, ini namanya ambil enaknya gitu. Nah, itu yang begitu tuh tidak boleh. Gitu. Dia sekali-kali pakai yang mazhab Syafi'i karena dia aman, pas lagi kejepit dia pakai mazhab yang lain gitu. Ngambil enaknya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, itu tentang masalah talfik namanya. Oke? Ya. Jadi, ringkasannya, kalau mencampur karena dalil, lebih kuat, lebih nyaman, lebih kuat, lebih aman, silahkan. Ambil untuk diri sendiri. Boleh. Tapi kalau hanya niatnya mengambil enaknya, tidak boleh. Itu aja. Oke. Kecuali Bunda, kondisional. Misalnya, dia berjamaah, imamnya baca kunut. Dia sendiri, misalnya Bunda nggak baca kunut, imamnya baca kunut, ikut aja imam, baca kunut aja. Nah, kenapa? Karena itu juga sah. Nah, terus ternyata, misalnya Bunda baca kunut, imamnya nggak baca kunut, seperti ke Mekah misalnya. Dia mazhabnya baca kunut, di Mekah nggak baca kunut, maka dia ikut imam aja. Sudah, imam nggak baca kunut, sudah. Sama-sama sah. Seperti itu. Itu namanya kondisional, dia di mana ikut kondisi yang ada. Seperti itu. Kemudian, pertanyaan dari yang lainnya, Pak Ustadz. Saya melihat ada pungutan liar nih Pak Ustadz. Dan karena saking seringnya, sehingga dianggap itu sudah benar Pak Ustadz. Jadi kebenaran itu jadi semu Pak Ustadz. Nggak jelas kebenaran ini. Jadi gini. Ada dua macam hukum. Ada hukum wahyu, ada hukum buatan. Kalau hukum wahyu, ini hubungannya dengan halal haram. Dan kalau sudah kata Allah haram, tetap haram. Dan kalau kata Allah halal, ya halal. Misalnya, babi. Babi haram. Sekalipun diteliti dengan segala cara, pakai segala proses, masakan proses, bahwa sebab-sebabnya apapun diteliti bahwa ini sudah nggak membahayakan, penyakit sudah nggak ada. Kata Allah haram, ya haram. Sudah. Final paten. Karena Allah mengharamkan
bukan hanya karena ada bakterinya, bukan hanya karena dia, tapi karena najis misalnya. Dan najisnya sudah najis final, nggak bisa dicuci lagi misalnya gitu kan. Itu rahasia Allah yang tahu. Itu namanya itu aturan wahyu. Tapi ada aturan buatan manusia. Seperti lampu merah. Lampu merah. Lampu merah, diam. Lampu hijau, jalan. Lampu kuning, siap-siap. Misalnya gitu kan. Nah, kalau ini dilanggar, maka dia melanggar hukum negara. Yang menghukum negara. Gitu. Mungkin itu saat dia melanggar tanpa diketahui negara, yaitu urusan dia. Tapi dia telah merusak aturan hidup. Dan boleh jadi kalau dia diikut orang lain akan menimbulkan bahaya. Gitu. Maka kebiasaan dia yang buruk itu menyebabkan dosa juga suatu saat. Sekalipun itu aturan buatan manusia. Nah, sebetulnya misalnya tidak bawa surat menyurat atau tidak bawa surat-surat mobil. Itu aturan manusia. Kemudian juga melanggar lampu merah aturan manusia. Gitu. Seperti itu. Itu yang buat manusia. Demi keselamatan manusia, demi legalitas sebuah aturan negara. Gitu. Namun, ketika itu dilanggar, sehingga timbul sogok-menyogok, maka ini sudah melanggar aturan wahyu. Karena kata Nabi apa? La'natullahi ala rashi wal murtasi. Allah melaknat kepada orang yang bermain sogok. Seperti itu. Dia membuat aturan supaya dia nanti disogok. Maka inilah yang dibuat dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang bermain sogok dan menyogok. Termasuk pungli. Jadi begitu. Jadi tidak bisa kemudian karena kebiasaan akhirnya menjadi benar. Wah, itu salah. Misalnya nih, karena kebiasaan wanita buka aurat, maka buka aurat jadi halal. Nggak bisa. Tetap kata Allah haram ya haram. Itu namanya aturan wahyu. Gitu. Karena kebiasaan orang berzina dan dibiarkan sehingga mereka tidak merasa berdosa, maka itu jadi boleh. Nah, itu juga nggak bisa. Tetap apa yang kata Allah haram haram. Sekalipun semua manusia di muka bumi bersepakat untuk misalnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka semua itu tetap haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran haram dan halal bukan apa kesepakatan manusia. Ukuran halal dan haram adalah apa kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya agama. Agama itu Allah yang menentukan, bukan kesepakatan manusia. Kata Allah, seandainya manusia bersepakat untuk mengambil mayoritas, niscaya nanti kesesatan akan disepakati menjadi halal. Begitulah bahayanya ketika kita ikut apa kata mayoritas. Yang terakhir adalah Pak Gaha. Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz? Di tengah mayoritas bisa jadi ada kemunafikan. Gini, dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan beberapa ciri kemunafikan. Ya. Dalam hadis Nabi menyebutkan juga ciri kemunafikan. Nih, kata Nabi. Pertama, ayatul munafik salas. Ciri orang munafik itu adalah ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara berdusta. Berarti kalau kita nggak berdusta, insya Allah bukan orang munafik. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, mengingkari. Kalau kita tidak mengingkari janji, insya Allah nggak termasuk orang munafik. Yang ketiga, idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Berarti kalau kita tidak berkhianat, berarti tidak munafik. Itu aja. Salah satu cirinya dari hadis. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 8, di sini ada kata berbohong, berkadzib, ya. May yaqulu amanna billah. Dia mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, padahal dia tidak beriman. Kemudian yang kedua, cirinya adalah dia di hatinya menyimpan kekafiran. Nampak seperti orang Islam, padahal dirinya kafir. Ini juga munafik. Fi qulubihim maradun. Kemudian yang ketiga adalah dia membuat kerusakan di muka bumi. Dia menyebarkan maksiat, dia menyebarkan permusuhan, dia menyebarkan perpecahan, dia menyebarkan hoax supaya orang Islam berpecah belah. Ini termasuk ciri kemunafikan. Kalau dia nggak melakukan itu, insya Allah aman. Kemudian yang kelima adalah
dia tidak bermuka dua. Ketemu orang beriman, orang Islam, mengaku Muslim. Ketemu orang kafir, mengaku kafir. Kalau dia tidak melakukan ini, berarti dia bukan orang munafik. Kemudian yang keenam, dia suka memperolok-olok orang Islam. Jadi Islamofobia, menyesatkan orang Islam, menghina orang Islam, menistakan orang Islam, menistakan agama Islam, menistakan Quran, menistakan ini. Kalau dia tidak termasuk itu, berarti dia tidak termasuk orang munafik. Terus kemudian setelah itu, dia bermain dengan kepentingan-kepentingan. Jadi, kalau dia dapat kepentingan, dapat manfaat, dia mendukung Islam. Kalau dia tidak ada manfaat, nggak mendukung Islam. Bahkan memusuhi Islam. Bahkan menyerang orang Islam. Artinya termasuk. Kalau tidak ada ini, tidak ada kepentingan-kepentingan seperti ini, insya Allah tidak termasuk orang munafik. Insya Allah, itu Pak Gaha yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dan jazakumullah khairan. Amin. Ya. Allah. Ustadz, ini masih ada satu pertanyaan, masih diterima nggak Ustadz? Ya, silahkan. Oke, Mas Rifai, monggo. Ya, silahkan Mas Rifai. Apa pertanyaannya? Ya. Terima kasih, Ayahanda. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya dengan mengambil salah satu ayat dari Al-Quran dari surah Ibrahim, yaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya asapku sangatlah pedih. Dalam hal ini saya ingin menggarisbawahi mengenai syukur ini, ya, Ayahanda. Jadi sejak dahulu kala, ya, sampai sekarang para motivator kita yang ada di termasuk guru kita Ivo Santoso dan rekan-rekan Ustaz Nasrullah, Pak Ari Ginanjar, dan juga para penulis buku seperti The Secret Ronda Birna yang notabene mereka adalah non-muslim, mereka itu selalu menyuarakan tentang syukur. Dan kita menyadari bahwa Indonesia itu adalah mayoritas muslim. Artinya mereka menyadari bahwa dengan bersyukur itu akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita saksikan sekarang bahwa negara-negara yang muslim mereka lebih makmur baik secara ekonomi maupun secara tatanan negara. Saya ingin menanyakan ini, Al-Ustaz, bagaimana caranya kita itu menempatkan rasa syukur kita itu kepada kehidupan kita sehari-hari sehingga itu akan tertanam di alam bawah sadar kita. Ya, karena selama ini kita melihat bahwa kita hanya mengucapkan syukur artinya mungkin hanya di mulut saja. Ya, Oke. Saya minta ini Ayahanda supaya kita diajarkan ini bagaimana supaya betul-betul kita menikmati syukur itu. Mungkin itu yang makasih banyak. Satu lagi Ustadz, ini ada Pak Hasan juga mau tanya, boleh Ustadz ya? Ya, silahkan. Ayo Pak Hasan, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silahkan. Ini banyak yang menanyakan juga mungkin ya. Kenapa justru negara-negara yang mayoritas Islam seperti Indonesia atau Timur Tengah yang Islamnya sebelumnya Pak Ustadz juga mengatakan bahwa lebih banyak kedamaian gitu loh. Tapi akhir-akhir ini justru malah terlihat terutama di Timur Tengah begitu hebatnya mereka bertentangan sampai saling menghancurkan. Kemudian di Indonesia juga sekarang ini juga sudah mulai ada perbedaan-perbedaan yang dibesar-besarkan seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Sebenarnya apa yang menyebabkan umat Islam seperti itu gitu loh. Dan kemudian kalau kita lihat di New Zealand mereka lebih Islami gitu loh dengan sikap-sikap mereka saling toleran, mematuhi yang baik-baik gitu loh. Tapi justru di negara kita korupsi cukup tinggi dan banyak hal-hal yang di luar Islami gitu Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa mengembalikan itu kembali gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Pertanyaan tadi tentang syukur dengan pertanyaan Pak Hasan ini satu kesatuannya, jawabannya. Jadi begini. Di dalam Islam ini ada dua dimensi. Pertama, dimensi syariatullah. Kedua, dimensi sunatullah.
syariatullah ini adalah halal haram. Jadi ketentuan halal haram itu syariatullah. Kerjakan ini, kerjakan itu, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan ini semua adalah syariatullah. Terus dimensi kedua adalah sunatullah. Sunatullah ini adalah sebab musabab. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Siapa yang makan kenyang. Terserah. Mau orang kafir, kalau makan kenyang. Sekalipun orang Islam, kalau nggak makan, lapar. Manjadda wajada. Sekalipun orang Islam, kalau dia bermusuhan akan pecah. Sekalipun orang kafir, kalau dia berdamai akan aman. Itu namanya sebab musabab. Itu sebab musabab. Sekalipun orang kafir, kalau dia bersungguh-sungguh dapat. Maju teknologinya. Sekalipun orang Islam, kalau malas tidak bersungguh-sungguh, nggak dapat. Terbelakang. Morat-marit, kacau. Gitu. Nah itu ini sekalipun orang kafir kalau dia adil, ini sunatullah. Dia adil, tidak korupsor, tidak korupsi, aman. Sukses. Karena ini nggak ada hubungannya dengan iman. Jadi ini sunatullah, bukan syariatullah. Kalau syariatullah wajib beriman. Karena dalam syariatullah ada sholat, ada puasa, ada haji, itu wajib beriman. Syariatullah. Tapi sunatullah nggak harus orang beriman. Nah, sekalipun orang Islam, kalau dia zalim, kemudian dia pembohong, dia juga koruptor, merusak. Rusak negaranya, pasti. Diktator misalnya, rusak negaranya. Nah, beginilah hakikat ini. Nah, bersyukur ini artinya bahwa kita mengambil Islam secara utuh. Ngikut syariatullahnya dan ikut sunatullahnya. Itu namanya syukur. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu nih yang ada di New Zealand, bapak sedang menikmati surga dunia dan surga akhirat, insya Allah. Karena bapak punya iman, ikut syariatullah, dan bapak juga hidup di negara yang sudah paten sunatullahnya. Sudah rapi sunatullahnya. Jadi bapak benar-benar menikmati surga 2 kali, insya Allah. Surga dunia dan surga akhirat. Sebetulnya, seperti ini yang seharusnya orang Islam lakukan. Ini yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di zaman Khalifah Rasulullah, di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Umar bin Khattab, di zaman pokoknya ini pernah terjadi. Terus puncaknya itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Islam menyebar ke seluruh permukaan bumi, seperempat dunia dipimpin oleh Islam, dan ketika itu semua manusia di muka bumi sejahtera. Dan tidak ada seorang pun yang butuh zakat. Sampai Umar bin Khattab keliling dengan membawa sendiri, cari rumah ke rumah. Mungkin ada yang butuh zakat. Semua menolak, kami sudah cukup. Akhirnya petugas Baitul Mal kembali ke lembaga zakat, ke Baitul Mal. Itu kembali utuh, tidak berkurang sedikit pun. Dan ini berulang di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Islam benar-benar mengambil dua-duanya, syariatullah diambil, sunatullah diambil. Ketika itu semua merasa aman. Tidak ada seorang pun yang menderita. Orang non-muslim pun merasa aman. Mereka nyaman beribadah di tempat ibadah mereka sendiri. Dan mereka dilindungi. Tidak ada seorang pun menyakiti. Dan jika ada orang menyakiti, langsung pemimpin umat Islam turun tangan untuk menghakimi orang yang zalim itu. Sekalipun dia orang Islam. Begitulah Islam ketika dia mengambil dua-duanya. Dia mengambil syariatullah dan mengambil sunatullah. Nah, sekarang terjadi adalah, saudara-saudara, orang Islam hanya sibuk mengambil syariatullah. Mengambil sholatnya, puasanya, zakatnya, ritualnya diambil. Tapi sunatullahnya nggak diambil. Negaranya kotor, selokannya mampet, di mana-mana sampah dibuang di mana-mana. Hidup zalim, korupsi, yang kuat memakan yang lemah, menindas yang lemah. Sunatullah nggak diambil. Akhirnya terjadi persaingan-persaingan. Akhirnya sekarang ini terjadi. Jadi Islam hanya diambil syariatullahnya saja, tapi sunatullah nggak diambil. Nah, sementara di sana mereka mengambil sunatullahnya. Mereka aman, bersih, indah, luar biasa. Sunatullah diambil.
hanya mereka tidak mengambil syariatullahnya. Sehingga mereka, akhlaknya mereka secara pribadi, buka aurat di mana-mana, hidup bebas tanpa pernikahan, pergaulan bebas, nasab tidak jelas, ini anak siapa, dan seterusnya. Secara itu nggak ikut syariatullah. Makan barang haram, mungkin makan babi, mungkin makan apa saja, ya, tanpa sembelihan dengan nama Allah dan sebagainya. Nah, di situ. Nah, tapi orang-orang Islam di sana, mereka dapat dua-duanya. Dapat syariatullah, dapat karena mereka mengamalkan Islam, dan mereka dapat syariatullah karena mereka hidup di tengah masyarakat yang sudah melaksanakan itu. Nah, makanya bapak-bapak ini, ibu-ibu nih, beruntunglah bapak-bapak yang kebagian dua-duanya itu. Karena bapak ibu kebagian dua-duanya. Di dunia dapat surga, di akhir dapat surga insya Allah. Semoga Allah berkati. Amin. Ya. Baiklah, terima kasih Ustadz, karena Ustadz banyak lagi sibuk sekali ini, dan waktunya kita juga sudah terlalu mepet ya mungkin. Terima kasih sekali Ustadz atas waktunya, atas pencerahannya. Kita banyak belajar hari ini, 1,5 jam hari ini, kita luar biasa. Mudah-mudahan kita di pertemuan lagi di lain kesempatan. Apabila ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan Ustadz. Siap. Insya Allah, semoga Allah berkahi. Dan teman-teman semua, saya kasih pesan-pesan terakhir. Untuk sholat Id, jika tidak ada masjid di satu, sudah kalau masih lockdown, tetap sholat Id di rumah masing-masing bersama keluarga. Karena sholat Id ini dia tidak ada gantinya. Dia hanya sholat Id. Makanya para ulama sepakat bahwa semua mazhab sepakat man fatat sholatul idain falisholli munfaridan aw jama'atan. Orang yang tidak kebagian sholat berjamaah sholat Id, cukuplah dia sholat sendiri di rumah-rumah masing-masing. Ya, ceramahnya siapa? Saling menasihati. Suami nasihati istri, mama baik-baik aja, mama jangan marahan, mama senang-senang aja, mama gitu aja, gitu. Itu namanya sudah ceramahnya itu. Jadi nggak usah pakai 2 khutbah, karena sholat khutbah Idul Fitri itu hanya sekali aja. 2 pilihan, mau 2 kali, mau sekali, sama-sama boleh. Adapun sholat Jumat, memang dia itu ada persyaratannya. Dia harus di masjid jami, kemudian yang kedua jumlahnya harus 40 dan sebagainya. Itu sulit sekali. Makanya, dan sholat Jumat ada gantinya, itu sholat duhur. Makanya bagi yang tidak bersolat Jumat, berarti sholat duhur aja. Begitulah di New Zealand. Terus yang kedua, pesan saya, saudara-saudara, sekarang di Indonesia ini sudah terlalu banyak yang terdampak COVID, dan mereka benar-benar nggak ada yang dimakan. Dan bahkan banyak telepon ke saya ini, Pak Ustadz mau jual HP, Pak Ustadz mau jual televisi, Pak Ustadz buat makan anak, sudah nggak ada yang dimakan. Bahkan para supir taksi itu terutama mereka sudah nggak nyari penumpang, karena mereka nggak dapat penumpang, sudah lockdown, apanya distancing, mereka malah akhirnya jadi pengemis sedikit itu. Mereka buka baju langsung minta-minta untuk bawa nasi bungkus pulang ke rumahnya. Ini sudah kondisi sangat sulit ya. Makanya teman-teman semua silahkan, bagi yang mau zakat fitrah segera salurkan melalui lembaga zakat di situ, dan silahkan hubungi ACT atau Dompet Du'afa yang sudah koreksi ke sana. Silahkan segera, jangan sampai terlambat, untuk bisa disalurkan kepada teman-teman kita di sini untuk bisa berbuka puasa bersahur. Jangan menunggu hari raya, karena hari raya nanti sudah meninggal duluan mereka karena kelaparan ya. Maksud kita membantu zakat fitrah untuk hari raya, malah sekarang mereka takut nggak sampai hari raya karena sudah ada yang 4 hari nggak makan, ada 5 hari nggak makan, itu mereka. Jadi saya datang langsung ke call center ACT, saya duduk langsung datang ke kantor pusat ACT itu di call centernya. Ya Allah, itu call center tuh setiap detik ring. Wah, semua orang butuh beras nih. Itu call center luar biasa, 24 jam, nggak berhenti-berhenti. Itu call center di ACT itu, Masya Allah, sangat penuh sekali orang telepon, 24 jam. Langsung setiap hari saya melihat mobil truknya itu ACT yang mengangkut beras, setiap hari nggak berhenti-berhenti. Karena sudah ring. Setiap hari 10.000. Setiap hari 10.000 yang dikirim ACT untuk 10.000 orang per rumah tangga. Itu yang dikirim oleh ACT. Makanya teman-teman semua segera zakat fitrahnya atau zakat malnya silahkan segera untuk membantu saudara kita yang terdampak COVID-19 di Indonesia ini. Sudah sangat parah sekali. Insya Allah. Bagi teman-teman mungkin yang bisa mengumpulkan 5 juta minimal, insya Allah nanti dikasih tahu ke panitia di ACT, Abi akan kasih hadiah. Abi Amir ngasih hadiah buku dari Abi Amir, insya Allah. Buku spesial syarah 40 hadis Nabi. Mohon Allah berkahi. Minta ke ACT nanti. Sudah saya kirim ke ACT untuk bisa dikirim. Semoga berkahi semuanya teman-teman.
Saya senang sekali, bahagia. Insya Allah saya akan balik lagi ke New Zealand, jenguk-jenguk Amin. bapak-bapak, insya Allah. Amin. Dan ibu-ibu. Terima kasih Ustadz. Mungkin untuk penutup, mohon perkenannya Ustadz memimpin doa biar berkah gitu Ustadz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana Amin. lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma adfa'na al-ghala wal baba Amin. waz zina wa zalazil mihan wa su'al fitan. Am baladina hada khassa wa am baladil muslimina amma. Ya Rabbal alamin. Ya Allah, Amin. lindungi kami. Ya Allah, jagalah kami. Jadikan kami Amin. hamba-Mu. Dan Amin. kami sebagai hamba yang mencintai-Mu, ya Allah. Amin. Mencintai Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, membaca Amin. Quran selalu, Amin. ya Allah. Bimbinglah kami agar kami menjadi Ahlul Quran. Ya Rabbal Amin. Alamin. Ya Allah, masukkan kami sebagai hamba-Mu yang Kau pilih sebagai ahli surga-Mu, ya Allah. Sering Amin. memberikan syafaat di antara kami. Sering Amin. menjaga di antara kami. Sering Amin. menasihati di antara kami. Ya Amin. Rabbal Alamin. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas waktunya, atas siraman rohani yang sangat menyusukan hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua yang ada di Wellington. Kita tunggu di New Zealand, mohon kita dikabarin apabila sudah di Wellington. Kita akan, insya Allah, kita akan mengadakan pertemuan lagi. Saya kira Siap, insya Allah. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya sapa dulu yang dari Indonesia. Terima kasih atas